Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ariko Novaldi dari kelas 2 ED 4 MPP, NIM 1941230068, jurusan Teknik Mesin dari Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan melakukan tutorial penggunaan aplikasi Mastercam MX5. Pertama, kita buka aplikasinya terlebih dahulu. Loadingnya agak lama. Nah, ini kita centang saja. Kita close saja, nggak apa-apa. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Mastercam. Sebelumnya kita setting aplikasinya dulu. Nah, ini untuk mengganti background Mastercam-nya ini, background tempat gambarnya ini kita bisa di setting, terus di configuration, terus kita mencari colors, terus kita cari grafik background color, ini awalnya biru sama, itu kita bisa ganti menjadi warna yang sesuka hati kalian. Di sini saya mau kasih contoh warna merah. Sudah berganti warna merah, terus kita centang, terus kita yes. Nah, ini backgroundnya udah menjadi warna merah. Namun warna merah sepertinya terlalu cerah. Kita ganti lagi di graphic background color, kita ganti ke warna biru saja. Kita yes. Sudah kembali warnanya. Terus ini adalah satuannya untuk Mastercam. Defaultnya sih metrik, ada juga yang inci. Kalau kita pengen mengganti yang inci, kita ke analyze, baru kita ganti unit for analysis system, itu kita bisa ganti inci, kita bisa ganti sentimeter, coba ini bisa kita ganti inci, kita centang. Ya, mungkin di sini nge-lag, jadi tidak bisa mengganti. Kita ubah menjadi milimeter saja, karena saya memakai milimeter. Centang. Yes. Untuk menampilkan garis sumbunya itu kita bisa memakai F9. Kalau tidak bisa F9 di laptop kalian bisa memakai Shift F9 ataupun Fn9. Saya lupa antara dua tombol itu. Kalian bisa memakainya. Untuk zoom in, zoom out, kita bisa scroll atas ke scroll bawah. Ini kita scroll bawah, maka gambarnya menjauh. Kita ke atas, kita scroll ke atas menggunakan mouse, maka akan membesar gambarnya. Terus untuk memindahkan gambarnya itu kita bisa memakai arah, ya, keyboard arah ya, itu yang ke kanan, ini ke kiri, ini ke kanan, ini ke atas, ini ke bawah. Jadi kalau mau memindahkan gambarnya kita bisa pakai keyboard arah. Untuk di sini saya mau gambar ini, kita akan gedein lagi, gambar benda kerja ini. Oke, kita langsung saja gambar. Ini diameternya 20, tapi kalau kalian menggambar di sini, itu hanya setengah dari diameternya. Karena yang akan digambar ini adalah setengah dari benda kerja ini. Jadi misalkan di sini adalah 20, diameternya 20 mm, maka kita menggambarnya di sini adalah 10 mm. Untuk menggambarnya kita memakai create line and point, kita bisa ini langsung ataupun ini, maka akan keluar ini. Oke, sebelumnya kita tutup aja ya operation manager ya. Kita pindahkan sini. Nah, dari titik tengahnya itu bebas, kalian mau dari mana di sini juga bisa, tapi
lebih baiknya dari sini. Ini ke atas 10. Untuk biar presisi kita pakai yang ini. Ini adalah untuk panjang garisnya. Ini adalah untuk derajat garisnya. Derajat garisnya itu maksudnya arah garisnya kemana. Ini kan 130. Kita escape aja dulu. Kita ulangin. Nah, misalkan kita ambil titik nolnya di sini. Nah, ini adalah ya, ini panjangnya kan ini 9. Kalau kita turunin gini, ini jadi 1,1, 3, dan seterusnya. Nah, ini untuk derajat sendiri adalah 90 derajat. Kalau kita ke kanan, maka 59 derajat, 60 derajat, 40, ya seterusnya seperti itu. Ini 278, 252. Nah, karena kita mau ke atas, maka kita memakai ke atas sebanyak 10 mm, kita bebas, kita taruh sini dulu, dan derajat sudah 90 derajat. Kita biar presisi kita masukkan aja 10 mm. Kalau misalkan pakai koma, itu pakai titik ya. Jadi 10 titik, misalkan 9. Nah, ini adalah 10,9 mm. Tapi karena kita pakai 10 aja, jadi kita hapus saja, tulis langsung 10, maka disitu adalah 10,0. Dan ini adalah garis 10,0. Lalu untuk ke kiri, itu adalah 26 mm. Langsung kita arahkan dari sini ke kiri, kita taruh aja, karena ke kiri yang pas adalah 180 derajat. Makanya di sini sudah derajatnya adalah 180. Tinggal kita taruh dulu. Terus kita ubah di sininya sebanyak 26 mm. Panjangnya adalah sepanjang ini. Ini terlihat besar, tadi kita bisa zoom out. Ya, untuk gambarnya, kalau kita mengukur tingginya, itu maka kita harus membagi dua. Tapi kalau untuk panjang ininya, panjang bendanya, itu tidak perlu dibagi dua. Jadi pakai panjang sebenarnya. Lalu kita geser ke kiri dulu. Kita escape dulu ya, untuk membatalkan perintahnya. Nanti hilang, maka kita bisa melakukan pengaturan selanjutnya. Lalu ini ke bawah sebanyak, nah untuk menentukan ininya, bila tidak ada ukurannya, itu adalah diameter besar dikurangi diameter kecil. Diameter besarnya adalah 20 mm, dan diameter selanjutnya adalah 14 mm. Maka untuk menentukan tinggi dari sini adalah 20 dikurang 14, itu adalah 6 mm. 6 mm adalah diameternya. Diameter sisa ini. Berarti kalau untuk menentukan tinggi ini adalah kita membagi 2 menjadi 3 mm. 6 dibagi 2 adalah 3 mm. Maka kita masukkan di sini titiknya, kita ke bawah, kita isi aja 3 mm dan 27 derajat arahnya. Tinggal enter, maka sudah terbentuk garis 3 mm. Lalu gambar selanjutnya adalah ke kiri ya, berarti gambarnya adalah 8. Maka kita langsung saja, karena masih sama-sama garis. Nah, ini kita ke kiri dengan arah 180 derajat. Kita taruh sini dulu, baru kita isi 8 mm. Lalu ke atas, itu kembali ke 20 mm. Diameternya 20 mm, berarti kita harus naik 3 ya, 3 mm. Kita naik 3 mm, kita tulis saja biar lebih presisi. 3 mm di 90 derajat. Lalu untuk menggambar fillet, bukan fillet, kita escape.
chamfer ya. Kita menggambar chamfer. Menggambar chamfer itu bisa memakai gini. Kita naik 9 dulu, baru panjangnya 40. Ya. Saya lebih mudah kita pakai create rectangle aja. Jadi kita masuk sini, terus kita buat kotak ke samping kiri. Ini kenapa minus? Karena arahnya ke sebelah kiri. Kalau kita nggak pakai minus, itu arahnya ke sebelah kanan. Jadinya kita ambil, karena ini panjangnya 40 mm dan tingginya adalah 9 mm. Nah, untuk panjangnya kita ubah ke min 40 mm dan tingginya itu 9 mm. Hasilnya adalah seperti ini. Kita enter. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, kalau kita pakainya 40 aja, ini maka gambarnya akan ke sebelah kanan. Jadi kita harus pakai min 40 ataupun min kurang yang kalian sudah tentukan. Ya, oke. Lalu untuk membuat garis ini, itu kita pakai, ini kita escape dulu, kita batalkan. Lalu kita pakai line, terus kita dari titik ini ke titik yang ini. Sudah jadi, terus kita escape lagi. Terus kan ini enak dilihat ya. Jadi kita bisa hapus, itu memakai ini, delete entities. Kita klik aja. Terus kita klik garis yang ingin kita hapus ini. 1, 2, 3, 4. Belum ya? Nah, kalau udah berubah warnanya dari hijau jadi ini, itu kita tinggal enter. Sudah. Ini masih belum kehapus ya. Kita bisa scroll out, scroll zoom aja. Sebentar. Ini kok hilang ya? Kita balik. Nah, udah. Kita hapus ulang ya. Kita hilang. Nah, udah hilang. Dan udah terbentuk kemiringannya. Lalu kita masuk ke langkah selanjutnya, itu ke atas. Nah, ini sebenarnya ukurannya adalah 38 mm. Jadi 50 dikurangi 38 mm adalah 12 mm. Berarti untuk naiknya adalah 12 dibagi 2 sama dengan 6. Berarti kita create line endpoint, kita pakai di titik yang terakhir, itu setinggi 6 mm dengan sudutnya 90 derajat Celcius. Kita enter. Sudah jadi. Lalu kita ke kiri, itu adalah 10 mm. Jadi kita di operasi terakhir itu kita ke kiri, sudah pas ya sudutnya 180 derajat, kita pindahkan menjadi 10 mm. Lalu ke bawah adalah 5 mm. Dari mana? Dari 50 diameter pertamanya dikurangi diameter selanjutnya adalah 40 mm. 50 dikurang 40 adalah 10 mm, lalu dibagi 2 itu adalah 5 mm. Jadinya ke bawah 5 mm, kita di titik yang terakhir langsung aja kita taruhin dulu, baru adalah 5 mm dan 270 derajat. Oke, sudah selesai. Lanjut ke kiri. Ke kiri adalah 8 mm. Berarti kita di operasi terakhir ke kiri, kita taruh aja karena udah pas 180 derajat. Ini adalah 8 mm. Lalu kita mau membuat fillet. Ini lingkaran dengan radiusnya adalah 8. Jadi putaran ini adalah 8 mm radiusnya. Kalau diputar adalah diameternya 8 mm. Cara buatnya adalah, ini kan 8 mm ya. Sedangkan 60 dikurang 40 adalah 20. Berarti
harusnya tingginya dari sini ke sini itu adalah 10 mm. Namun di sini karena filletnya cuma 8, berarti kita naik tetap 10. Oke, kita berarti naik ke 10 buat ukuran 10, sudah pas 90 derajat, kita isi 10 mm. Sudah. Nah, lalu ke kirinya adalah 8. Kenapa 8? Karena radiusnya adalah 8. Jadi kalau misalkan ini dibuat lingkaran, maka totalnya adalah 8 mm diameternya. Kita buat 8, kiri 8. Oke, sudah 180 derajat. Kita enter. Nah, ini sudah menjadi garis ya. Terus kita escape lagi. Terus kita buat ini fillet entities. Kita ambilnya 8. Itu bisa tulis ya, 8 radiusnya. Kita enter. Kita pilih garisnya yang mau di fillet. Karena yang tadi mau di fillet adalah ini dan ini, maka dia langsung otomatis terbuat filletnya adalah 8. Terus kalau sudah kita escape. Oke, lalu untuk benda kerjanya sampai habis ini itu terserah kalian berapa. Kalau saya mau ngasih 30 mm. Kita ambil titik terakhir, terus kita isi 30 mm. Saya juga menjadi 180. Nah, jadi ini terserah kalian mau tutup seperti ini atau tidak. Kalau saya mau saya tutup supaya lebih enak dipandang ya. Oke, kita taruh sini terus 70 derajat. Oke, sudah. Nah, untuk ke titik nolnya lagi, ke sumbu nolnya ini, itu berapa? Itu dari diameter benda kerja kalian. Kalau misalkan hitungan kalian pas, harusnya titiknya berada di 0. Karena diameternya 60, maka saya isi 60 dan 270 derajat. Oh, sorry, salah. 60 itu diameternya. Berarti harus dibagi 2 dulu ya. Dibagi 2 menjadi 30. Nah, sudah di garis tengah. Di garis sumbu nolnya. Terus kita escape. Selanjutnya kita masuk ke pemakanannya atau pengerjaannya. Pertama-tama itu kita pilih mesin type-nya dulu, karena ini belum terpilih yang mesinnya apa. Nah, jadi kita bisa milih ini ada mill, ada lathe, ada wire, router, stack. Kita pilih yang lathe, terus default, maka akan keluar operation manager di sini. Tapi karena tadi saya silang, jadi tidak langsung keluar. Jadi adalah toggle operation manager. Kalau mau menampilkan, akan menampilkan seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Pertama-tama kita ke propertiesnya di mesin grup ini satu. Kita pilih stock setup. Sekali tekan aja, tidak apa-apa. Terus di sini ada menunya seperti ini. Kita yang pertama kita tentuin stoknya atau benda kerjanya dulu. Kita ke properties. Ini tidak bisa diganti. Nah, OD-nya. OD ini apa? OD-nya itu adalah diameternya berapa. Nah, karena di sini saya memakai 60, berarti di sini diameternya adalah 60 mm. Sedangkan untuk panjangnya adalah ini adalah 130 mm. Kita enter. Tentang. Nah, seharusnya benda kerjanya udah pas. Ya, udah pas ya. Berarti tidak ada kesalahan. Nah, untuk selanjutnya adalah cek terus ataupun caknya atau jepitnya. Di sini saya memakai yang nomor 1 ya. Nah, posisinya tuh biar enak kita bisa tinggal centang di prop stocknya aja. Langsung ke integrasi di sini. Langsung terisi otomatis 60 mm dan juga 130 mm. Kenapa kok min 130? Itu karena berada di kuadran 2 ya. Sini
min 60, min 130. Untuk ininya, untuk pengaturan ini saya tidak isi, jadi masih sama ya. Terus kita centang aja, kita centang. Oke, kalau sudah dan dilihat sepertinya udah benar ya. Ini benar kerjanya juga udah pas, ini cap jauhnya juga udah pas. Berarti kita centang. Ya udah pas ya. Oh ya, saya sorry, ini tidak harusnya kembali ke stok setup dulu, properties. Kiri plane-nya ini harus diubah dulu ya. 0 itu berarti dia nggak menjepit sama sekali. Jadi kita pilih panjangnya untuk dijepit berapa. Nah, yang tadi kan sampai langkah kerja terakhir saya itu tersisa 30 mm ya. Berarti saya harus grip length ini maksimal sekitar 25 mm. Saya akan coba di 15 mm saja. Kalau udah, kita centang lagi. Nah, jadi seperti ini. Kalau misalnya 30 berarti di sini nanti takutnya collision dengan pahatnya. Nah, kalau sudah, kita akan melakukan pengerjaan yang pertama yaitu casing. Kita buka toolpad, terus di paste ini kita centang. Oke, kita pakai pahat yang T0101 R0,8 OD. Itu nomornya udah. Saya memakai mm per menit dan RPM. Feed rate-nya saya kasih 120. Terus window speed-nya saya kasih 650. Terserah kalian mau pakai yang berapa. Ini maksimal window speed-nya adalah 10.000 RPM ya. Nah, kalau sudah, kita ke phase parameternya. Di sini saya tidak mengubah apa-apa. Jadi sudah seperti ini, yang sudah ditentuin sama menunya. Jadi kalau sudah kita centang, nah ini adalah operasi yang tadi. Terlalu cepat ya. Dia jadi memakan yang bagian depannya dulu. Lalu untuk langkah kedua kita routing atau routing ya, route ini. Nah, dia langsung keluar menjadi kerja yang kedua. Kita pakai ini. Terus kita pakai rantai yang ini. Partial. Kita centang, kita klik. Nah, langsung kita tentuin awalnya dari mana. Ini warna hijau untuk awal berarti. Kita karena ini pengajian terakhir jadi kita taruh di sini. Nah, jadi warna merah terakhir yang ini di awal. Terus kita centang kalau sudah. Dia langsung ke ini ke menu Electro Properties-nya. Kembali kita pakai mm per menit dan RPM. Bitrate-nya sama seperti Vision 110, tapi belum bitrate-nya saya ambil yang 60. Terus window speed-nya tetap 650. Kalau sudah, selebihnya tidak ada yang diganti. Terus saya ke row parameter. Oke, depth of cut-nya ini saya kasih 1. Depth of cut itu adalah kedalaman memotongnya. Di setiap 1 mm kedalamannya. Selanjutnya tidak ada yang perlu diubah. Saya klik centang. Ya, ini adalah operasinya. Nah, ini selesai. Berarti adalah kedalaman 0,1 1 mm. Kalau kalian bisa mau ganti 0,1 juga bisa. Nah, rouging-nya udah selesai.
maka kita ke langkah selanjutnya, itu langsung finishing dulu. Jadi finishing dari benang kerjanya. Jadi ini kan masih kasar-kasar. Kalau di finishing nanti langsung dihabiskan. Itu menjadi halus. Kita ke toolpad-nya lagi, terus ke finish. Jadi dia langkah ketiga ya. Kita pakai ke partial lagi. Terus kita awalnya dari sini juga. Ini harus ke atas ya. Nah, ini ke atas. Warna hijaunya udah di atas, dan ini warna merahnya. Sudah. Berarti udah ini warna hijau. Ini warna merahnya sudah. Berarti langsung kita centang. Oke, milimeter per menit juga dan juga RPM. Ya, karena ini finishing, jadi kita memakai pahat yang ini. T2121 R0,8 gede, finish right, 35 derajat. Kita pakai yang ini. Nomornya 21. Kita pakai yang milimeter per menit dan juga RPM. Feed rate-nya kita pakai yang 120. Untuk spindle speed-nya saya pakai yang 650. Sorry, 650. Oke. Udah, kita ke finish parameternya lagi. Di finish parameter saya tidak mengubah apa-apa ya. Jadi tetap seperti ini. Tetap seperti ini. Terus kita centang. Oh, ada yang error bukannya. Oke. Yes, kita save aja, kita ganti. Kira-kira yang salah di mana ya? Tempat yang ini nambah menit sudah ke finish parameter sudah. Coba kita jalankan. Error mungkin finish sudah. Oke. Kita silang aja. Kita hapus aja dulu. Delete, kita ulang lagi. Kita ulang ke toolpad, terus finish. Kita pakai yang ini lagi. So, di sini juga bisa langsung aja, nggak apa-apa. Oke, sorry. Kita harus di atas ya. Kita pakai ini. Ke atas. Nah, udah ke atas. Oke, kalau udah kita centang lagi. Pahat yang tajam ini. Milimeter per menit. Feed rate-nya 120. 50. Finish parameternya. Aduh, kenapa ya? Oke, kita save lagi. Kirain lagi dulu. Kita ulang lagi. Toolpad, finish. Ini. Sorry. Semoga bisa ya. Kita pakai pahat yang ini. Kita kasih 120. Kita finish parameternya. Ini tidak usah. Collision with stock. To collision with stock continue. Jadi
Nabrak seperti ini. Kita 0 dulu. Oke. Yes, kita ulang parameternya. Oke. Kita makin coba. Apa masih auto collision with stop. Oke. Apa yang salah ya? Oke, kita lanjut finishing tadi. Ini kita pencet yang ini, terus kita ganti kita pakai yang defaultnya aja ya. Kita centang, coba menjalankan, dan bisa ya. Jadi tadi awalnya ada sisanya, kita udah dihabisin sih untuk finishingnya. Selanjutnya kita logging. Selanjutnya kita trading atau memakan yang di dalam ini. Kita ke toolpad, terus trading, terus kita pakai pahat yang ini, T949. Oke, kita ganti bit rate-nya jadi 120. Nah, ini dia sudah otomatis sih spindle bitnya. Terus untuk ini kita select from table aja. Kita pakai yang 20, 1,5. Kita centang. Nah, ini langsung terganti sendiri. Terus kita ke trade cut parameter. Kita pakai yang equal depth. Terus number of cut-nya kita kasih 10. Terus number of spring cut-nya juga 10. Terus sudah milimeter. Ini oke, kita centang. Ini adalah pembuatan gradingnya. Coba kita ulang lagi. Nah, di sini kita kasih min 26 supaya sampai sini ya. Kita centang lagi coba. Kita jalankan. Ya, oke, berarti sudah sampai ujung sini ya. Lalu kita ke grouping. Jadi kita ke tooltip selanjutnya, yaitu grouping atau pemakanan yang ini. Kita ambil yang 2 poin aja, terus kita centang. Kita centang dari sini, dari sini sampai ke sini, dan juga yang ini. Kita klik yang ini sampai yang di sini. Oke. Kalau sudah, kita enter. Dia akan muncul pahat ini. Kita pakai pahat yang sebelah ini. T47. Akan ini kita pakai yang ini. Kita ganti milimeter per menit. IM.
Ini kita kasih 120, ini kasih 120, ini kita kasih 350, ini juga kita kasih 350. Selanjutnya kita ke shape parameter. Oke, stop outer boundary. Ini udah semuanya. Terus kita ke sini. Menu selanjutnya itu group parameter. Terus kita pakai yang di directional sudah. Terus ini kita pakai yang smooth. Selebihnya tidak perlu diganti. Terus kayak group finish parameter. Nah, ini juga udah. Sudah kita hapus ya centangnya, let in let in. Kita coba apakah bisa. Tidak collision. Ya, pahatnya sudah tidak collision ya. Lalu kita ke drilling. Itu tempat yang ke-6 itu drill atau pemboran yang di sini. Kita pakai pahat yang pertama, terus kita pakai ini juga kita ganti jadi 20. Spindle speednya kita ganti jadi 120 saja. Terus ke simple drill. Nah, ini kita ganti pakai yang absolute. Ini juga absolute, ini absolute. Nah, untuk ininya, ini kedalamannya, jadi kita pakai 20 karena kedalamannya ini kita pengennya pakai 20 kedalamannya. Sudah. Simple drillnya ini tidak usah, jadi kita centang. Nah, ini sudah terjadi bolongannya ya. Lalu ini sudah semuanya. Sekarang kita ke backplot. Ini backplotnya. Nah, centang. Nah, ini adalah pengerjaannya semuanya ya. Terus kalau sudah kita ke solid animation, kita ambil yang ke sini aja, setengah. Nah, ini kita lihat pengerjaannya. Itu tadi facing, sekarang ini adalah rogging. Kita agak percepat aja ya. Ini adalah proses rogging. Setelah rogging nanti ada proses finishing. Ini adalah finishingnya. Ini adalah treating atau ulir. Ini adalah grouping, pembuatan dalam. Sorry. Oke. Sudah jadi ya. Nah, kan ini nggak bisa dilihat pengeborannya, kita ubah pandangannya, kita pakai yang ini. Nah, ini adalah pandangan ini. Kalau kita belum lihat, nah ini adalah sudah dilubangi. Oke, kembali ke sini. Ini adalah pengerjaan dalamnya. Nah, kalau sudah kita centang, lalu kita ke ini key code-nya untuk masuk ke untuk menampilkan kodenya. Kita kasih nama file contoh mastercam. Kita simpannya save in-nya di NC. Oke, filesnya ini dia di dokumen name xcam. Oke, kita centang ya. Itu adalah keycode-nya. Dan harusnya sebentar lagi mungkin keluar. Oke.
Kalau itu selanjutnya kita adalah save untuk save. Nah, oke. Nah, ini adalah keycode-nya. Jadi ini adalah pengerjaannya dari awal sampai selesai. Nah, ini sampai ke sini. Ini otomatis. Nah, ini sudah semuanya ya. Filenya di Asus dokumen ini. Nah, itu adalah keycode-nya. Lalu untuk menyimpan file ini, kita save as. Kemudian filenya berbentuk MCX. Kita tulis lagi contoh master ya. Contoh master camp. Dia disimpannya di Asus dokumen Maker. Nah, kita tunggu. Kita bisa cek juga ya. Tadi di dokumen, di MCamp, terus di MCX. Nah, ini adalah file yang tadi kita buat. Contoh master camp. Terus ada di weekend ini. Di late, terus di NC. Nah, ini contoh master camp. Ini G-code-nya ada di lab, karena di mesin lab. Terus kita buka. Terus ada di file NC. Ini adalah G-code-nya. Contoh master camp. Nah, oke. Sampai sini saja untuk tutorialnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata dan juga salah kata ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko Novaldi, pamit undur diri. Terima kasih telah menonton.